Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fauziza Nuril Imani dengan NIM 153240125. Nah, konten kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar broadcasting. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema keberlanjutan dalam industri penyiaran. Nah, fokus yang saya ambil mengenai transformasi dan inovasi teknologi canggih bagi media penyiaran lokal di era digital. Penasaran? Ayo ikutin terus pembahasannya. Halo, sebelum memasuki pembahasan, mungkin ada sedikit hal yang mungkin kita harus tahu mengenai transformasi digital dan inovasi teknologi menjadi kunci agar sebuah media penyiaran lokal dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan cepat seperti saat ini, serta perilaku konsumen yang terus berubah-ubah. Nah, dengan mengadopsi teknologi digital seperti streaming, penggunaan internet, serta platform digital lainnya, media lokal dapat memperluas jangkauan audiens, meningkatkan kualitas layanan, menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif dan lebih menarik tentunya. Nah, hal ini sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keinginan industri penyiaran lokal di era digital yang tentunya lebih kompetitif. Karena seiring berkembangnya zaman, tentunya pesaing-pesaing ini akan semakin banyak dan konten-konten yang dihasilkan juga semakin menarik. Nah, sehubungan dengan fokus pembahasan saya mengenai transformasi dan inovasi teknologi canggih bagi media penyiaran lokal di era digital, saya akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, perkembangan dan tantangan transformasi digital di industri lokal. Nah, yang kedua, inovasi teknologi digital dalam produksi konten. Nah, yang ketiga, strategi adaptasi media lokal untuk berkembang di era digital. Nah, yang keempat, peluang bagi media penyiaran lokal di era digital, serta yang kelima, dampak transformasi digital terhadap keberlanjutan media lokal. Pada poin pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan dan tantangan transformasi digital di industri lokal. Nah, tentunya kita tahu nih, perkembangan transformasi digital di industri lokal Indonesia, khususnya pada sektor penyiaran, mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Seiring dengan kemajuan teknologi serta dukungan pemerintah, pada era digital ini ditandai dengan munculnya gelombang penyiaran baru yang memanfaatkan internet sehingga menghasilkan suatu konten yang menarik dan variatif. Serta dengan adanya internet ini memudahkan para audiens untuk mengakses konten yang akan dilihat. Nah, dalam industri penyiaran tradisional terdapat produk-produk yang dihasilkan seperti televisi dan radio yang sekarang sudah bertransformasi menjadi platform digital dengan hadirnya layanan streaming seperti Netflix, YouTube, dan podcast yang menawarkan variasi konten yang lebih luas serta interaktif. Nah, perkembangan ini didorong oleh kemajuan teknologi digital serta inisiatif pemerintah melalui regulasi dan layanan perizinan digital seperti aplikasi e-penyiaran yang memudahkan proses perizinan serta kebutuhan efisiensi dan akses yang luas di masyarakat. Nah, setelah melihat berbagai kemudahan serta keuntungan transformasi media penyiaran lokal ke media penyiaran digital, tentunya tetap menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, seperti infrastruktur penyiaran digital yang belum merata, terutama di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses konten digital. Nah, selain itu persaingan yang semakin ketat dengan model bisnis baru yang tentunya lebih bervariatif yang terus bermunculan menuntut pelaku industri untuk berinovasi dan beradaptasi secara cepat. Nah, tantangan lain adalah rendahnya literasi digital dan edukasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Karena dengan meningkatkan literasi digital serta edukasi masyarakat dapat mempermudah setiap pengguna untuk memanfaatkan teknologi digital agar lebih optimal dan bijaksana dalam pemakaiannya. Nah, regulasi yang adaptif juga menjadi fokus pemerintah seperti revisi undang-undang penyusunan yang bertujuan untuk mengatur platform digital agar lebih kompetitif sekaligus melindungi kepentingan publik dari konten-konten negatif serta adanya disinformasi. Nah, setelah membahas mengenai perkembangan dan tantangan transformasi digital di industri lokal, masuklah kita ke poin 2 yang membahas mengenai inovasi teknologi digital dalam produksi konten penyiaran. Nah, inovasi teknologi digital dalam produksi konten penerbitan adalah penggunaan teknologi canggih dalam proses pembuatannya, seperti kecerdasan buatan atau AI untuk membuat proses pembuatan suatu konten menjadi lebih cepat, efisien, serta menarik. Karena dengan adanya AI ini membantu otomatisasi berbagai tugas, misalnya memilih topik yang sedang tren berdasarkan data audiens, mengedit video secara otomatis, dan memperbaiki kualitas gambar serta suara tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Atau dalam artian tidak memakan banyak waktu atau efisiensi waktu. Selain itu, AI juga dapat membuat konten yang dipersonalisasi sesuai dengan minat penonton, sehingga pengalaman menonton menjadi lebih menyenangkan dan relevan. Teknologi ini juga memungkinkan pembuatan konten baru seperti cloning suara dan video deepfake yang kreatif, meskipun perlu memperhatikan aspek etika dan hak cipta. Nah, inovasi teknologi digital dalam produksi konten penyiaran tidak hanya AI saja, tetapi ada inovasi lain seperti penggunaan teknologi Ultra High Definition atau UHD serta High Dynamic Range atau HDR yang membuat gambar tentunya lebih tajam dan warnanya juga lebih hidup. Serta adanya teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR yang memberikan pengalaman menonton lebih interaktif dan imersif. Media penyiaran juga mulai memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens serta interaksi dengan penonton secara langsung. Secara sederhana, inovasi teknologi digital ini membuat proses produksi konten penyiaran menjadi lebih cepat dan menghemat biaya, serta menghasilkan tayangan yang lebih menarik sesuai dengan keinginan penonton di era digital saat ini. Kita beralih ke poin 3 yang membahas mengenai strategi adaptasi media lokal untuk berkembang di era digital. Nah, strategi media lokal untuk berkembang di era digital ini melewati beberapa langkah penting. Seperti yang pertama, media lokal perlu memanfaatkan platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi lainnya agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Yang kedua, mereka harus meningkatkan kualitas konten dengan menyajikan berita-berita yang akurat, mendalam, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat agar tetap dipercaya dan diminati oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga,
media lokal perlu mengembangkan konten yang unik dan khas lokal untuk membedakan dirinya dari media nasional dengan media global. Yang keempat, penggunaan teknologi analitik membantu media memahami preferensi audiens sehingga konten dan iklan bisa lebih tepat sasaran. Yang kelima, media lokal harus berinovasi dalam model bisnis, seperti menggabungkan iklan digital dengan program langganan atau kolaborasi dengan pelaku usaha agar tetap berlanjut secara finansial. Yang terakhir, keterlibatan aktif dengan komunitas dan peningkatan kemampuan digital bagi staf media juga sangat penting agar media lokal dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif di era digital masa kini. Setelah kita membahas mengenai strategi adaptasi media untuk berkembang di era digital, kita beralih ke poin 4 yang membahas mengenai peluang bagi media penyiaran lokal di era digital. Nah, peluang bagi media penyiaran lokal di era digital sangat besar dan beragam. Seperti yang pertama, beralih dari siaran digital. Media lokal dapat meningkatkan kualitas siaran seperti gambar lebih tajam, suara lebih jernih dan jelas, serta memperluas jangkauan pemirsa atau jangkauan audiens hingga ke wilayah yang sebelumnya memang sulit untuk dijangkau. Hal ini membuka kesempatan bagi media lokal untuk mendapatkan lebih banyak audiens secara lebih luas dan beragam. Yang kedua, di era digital memungkinkan media penyiaran lokal untuk lebih berinovasi dalam membuat konten yang lebih kreatif dan interaktif, seperti siaran langsung secara online, konten on demand, dan interaksi langsung dengan penonton melalui aplikasi atau media sosial. Ini membuat media lokal lebih relevan dan menarik, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan konten digital. Yang ketiga, media lokal memiliki peluang untuk mengembangkan model bisnis baru seperti iklan digital, program berlangganan, dan kemitraan dengan platform teknologi. Dengan data digital, mereka juga dapat menyesuaikan konten dan iklan sesuai dengan preferensi audiens, sehingga lebih efektif dan lebih menguntungkan. Yang keempat, media penyiaran lokal dapat memanfaatkan kekayaan budaya dan konten lokal sebagai nilai tambah yang unik, yang dapat menarik perhatian pemirsa dan pengiklanan. Hal ini juga membuka peluang bagi para pembuat konten lokal untuk dapat terus berkembang dan berkontribusi dalam produksi konten yang autentik dan berkualitas, serta memiliki ciri khas mengenai konten-konten budaya lokal. Yang kelima, digitalisasi membuka peluang bagi media lokal untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti komunitas, pelaku usaha lokal, dan konten kreator, sehingga memperkuat ekosistem penyiaran yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dengan memanfaatkan berbagai peluang-peluang ini, industri penyiaran lokal dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang saat ini semakin tentunya lebih banyak dan semakin ketat di era digital. Pada poin 5 ini, kita membahas mengenai dampak transformasi digital terhadap keberlanjutan media lokal. Nah, transformasi digital memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan media lokal, terutama dalam cara mereka memproduksi dan menyebarkan informasi. Dengan digitalisasi ini, media lokal dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam melalui berbagai platform seperti online situs web,
media sosial, dan layanan streaming, sehingga meningkatkan eksistensi dan relevansi mereka di era modern. Selain itu, transformasi ini memungkinkan media lokal untuk berinovasi dalam konten dan model bisnis, seperti iklan digital, layanan berlangganan yang membantu menjaga kelangsungan finansial mereka. Namun, transformasi digital juga tetap menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan infrastruktur teknologi yang merata, peningkatan literasi digital masyarakat, serta resiko penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, keinginan media lokal di era digital ini sangat bergantung pada kemampuan mereka beradaptasi dengan teknologi yang semakin modern seperti saat ini, meningkatkan kualitas konten, dan membangun kepercayaan audiens melalui pendidikan dan regulasi yang tepat. Secara sederhana, transformasi digital membuka peluang besar sekaligus tantangan yang harus dikelola agar media lokal tetap hidup dan berkembang di masa depan.